Ditanya soal kasus penembakan 6 laskar FPI, begini jawaban Komjen Listio. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extrajudicial killing di kilometer 50 pada bulan Desember 2020, bulan yang lalu. Terus terang, kami sebagai salah satu anggota Komisi 3 yang menjadi mitra Polri selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu demikian. Misalkan kenapa penanganan demo kok represif, kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti, kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang. Kami sendiri pun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, mohon penjelasan dari Jenderal. Adakah desain yang akan Jenderal laksanakan untuk membuat pendekatan yang lebih profesional dan humanis? Adakah pola khusus yang akan diterapkan agar tidak lagi terjadi pendekatan yang represif? Tolong dijelaskan kepada kami bagaimana desain ini ke depan. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS Dimyati Natakusumah mempertanyakan sikap calon tunggal Kapolri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo soal kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam atau FPI oleh polisi pada awal Desember 2020. Pertanyaan itu disampaikan pada sesi pendalaman uji kepatuhan dan kelayakan. Transformasi operasional yang disampaikan Jenderal tadi adalah isu profesionalisme dan humanisme dalam menjalankan tugas. Kalau saya lihat Pak Sigit pasti senanglah orang, karena ini polisi sudah akrab dan humanis, tidak seram seperti polisi lainnya. Polisi seram kalau di negara lain, kata Dimyati dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 20 Januari 2021. Tahun kemarin menurut Kontras, polisi diduga terlibat dalam 921 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM. Sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020, dari kejadian itu 1.627 orang luka, 304 orang tewas, sambungnya. Dimyati juga menyinggung soal keterlibatan Polri dalam insiden penembakan 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020. Begitu juga dengan penindakan demo yang represif. Kejadian lain adanya extrajudicial killing di kilometer 50 pada Desember 2020. Kami Komisi 3 yang jadi mitra Polri banyak sekali diminta penjelasan oleh masyarakat soal isu demikian. Kenapa penanganan demo represif, pelanggaran prokes sampai dibuntuti, penegakan prokes sampai membuat 6 nyawa melayang, ujarnya. Mantan Bupati Pandeglang ini mengaku kesulitan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan kejadian-kejadian yang melibatkan Polri tersebut. Untuk itu, dia ingin agar Polri ke depan lebih mengedepankan pendekatan yang profesional dan humanis, sehingga Polri yang mengayomi dan melayani lebih dirasakan masyarakat. Mohon penjelasan dari Jenderal, adakah desain dari Jenderal untuk pendekatan lebih profesional dan humanis, agar tidak lagi terjadi pendekatan yang represif, tutupnya. Komjen Listio menjawab bahwa pihaknya akan mengikuti apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM terkait extrajudicial killing di kilometer 50 tersebut. Terkait dengan masalah kejadian extrajudicial killing yang direkomendasikan oleh Komnas HAM, tentunya kami dalam posisi sikap mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas. Namun Listio mengingatkan bahwa harus dibedakan dengan protokol kesehatan atau prokes. Menurutnya, prokes harus tetap ditegakkan karena keselamatan rakyat hukum tertinggi. Bagaimana masyarakat tetap bisa terjaga dan angka kasus positif COVID-19 hari ini sudah 13 sampai 14 ribu.
Jadi pelanggaran prokes harus tetap kita proses. Masalah kilometer 50 kita ikuti rekomendasi Komnas HAM, tegas kabar Reskrim itu.